Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar radio Mass Media FM, para pemirsa live streaming Al-Akbar TV dan TV digital Madu TV dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti kajian Ba'da Maghrib, yaitu ngaji kitab Nasoihul Ibad dengan tema Bekal Akhirat, yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Mari kita awali majelis pengajian kita ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat berupa ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Malam ini kita akan memulai kajian kitab Nasoihul Ibad
di bab rubai, bab nasihat-nasihat yang berisi empat nasihat. Yang lalu kita berbicara tentang sulasi atau nasihat yang berbentuk 3 nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rubaiyu, bab tentang nasihat 4. Fihi sab'atun wa thalathuna mau'idhatan. Di dalamnya terdapat 37 nasihat. Samaniyatu akhbar, yang 8 berupa hadis, wal baqi dan sisanya atharun berupa asar. Asar itu qaul dari sahabat atau tabi'in. Al-maqalatul ula, adapun maqalah atau nasihat yang pertama. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasul, qala, telah berkata, telah bersabda Rasul, li Abi Dzarrin, berkata kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Wasmuhu, dan nama aslinya Abu Dzar ini Jundub ibnu Junadah. Jundub ibnu Junadah. Abi Dzar ini adalah orang Madinah, orang Yasrib. Pernah datang ke Mekah untuk menghadap kepada Rasulullah. Selama 4 bulan Abi Dzar ini enggak makan apa-apa, hanya minum air Zam-Zam dan hidup, enggak mati, enggak makan apa-apa, wala kurma wala gandum, tapi masih hidup hanya dengan air Zam-Zam. Dan kemudian dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tinggal di Mekah ini 4 bulan, tidak makan apa-apa kecuali minum air Zam-Zam, dan aku semakin sehat. Apa kata Rasul? Karena Zam-Zam itu memang makanan dan obat. Dia tidak sekedar minuman tapi makanan. Berbeda dengan air kita ini Bapak Ibu. Saya mencoba ngombe iki petanggulan, gak usah mangan. Lak koyok sapi gelonggongan sampai. Rasulullah bersabda, ya Aba Dzarrin, wahai Aba Dzarrin, jaddidis safinata, jaddid, perbaikilah, perbaharuilah, as-safinata, kapalmu, kapal, perahu. Fa innal bahra, karena sesungguhnya lautan itu amikun, itu dalam. Yang dimaksud al-bahra ini apa? Al-bahra ini adalah akhirat. Jadi perbaikilah perahumu, karena kamu akan mengarungi lautan yang sangat luas dan sangat dalam. Apa maksudnya lautan yang sangat dalam ini Bapak Ibu? Ai ahsin an-niyata, ai ahsin, perbaikilah, an-niyata, niat, fi kulli ma ta'ti, fi kulli, dalam setiap ma, apa-apa, ta'ti yang datang, wa nadhrun, dan yang ditinggal. Jadi yang dimaksud memperbaiki perahu itu adalah memperbaiki niat. Ya, karena semua berawal dari niat.
Jadi kalau sudah niatnya salah Pak, seluruhnya akan salah semua. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang awalnya baik, seterusnya akan baik. Jadi ibarat hati kita itu adalah perahu yang diajak untuk mengarungi lautan lepas yang dalam dan luas. Dibutuhkan perahu yang kuat, yang tidak mudah hancur diterpa ombak, yang tidak mudah oleng, tidak mudah terbalik. Nah, ini kalau kita punya hati kemudian digunakan untuk hidup dengan berbagai macam hantaman ujian, ya mboten kuat nggih. Bisa jadi perahunya pecah, bisa jadi terbalik, atau bisa jadi perahunya ini oleng, tidak tahu arah kemana. Untuk apa? Untuk menata niat, untuk dandani perahu ini Pak. Liyah sulalaka, agar menghasilkan laka bagimu apa? Al ajru pahala, wan najatu keselamatan min adzabillahi ta'ala, dari siksanya Allah Ta'ala. Tujuan niat ini mendapatkan pahala dan agar selamat dari siksa Allah. Sebab banyak orang itu yang beramal tapi musproh, sia-sia. Habitat a'maluh, hangus amalnya, tetapi tidak sadar. Dia merasa ahli sholat, tapi sholatnya tidak bernilai di hadapan Allah. Dia merasa ahli puasa, tapi puasanya tidak bernilai di hadapan Allah. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercerita, ada 3 orang yang masing-masing 3 ini punya amal yang luar biasa. Yang satu adalah ahli ilmu, pekerjaannya ceramah kemana-mana, mengamalkan ilmu, mengajar. Kemudian yang kedua adalah ahli sodakoh, sodakohnya kemana-mana. Yang ketiga adalah mujahid, pejuang yang perang di jalan Allah. Ternyata ketiga orang ini di hadapan Allah tidak punya nilai. Yang ahli ilmu, ahli Quran ini tidak ada pahalanya. Yang ahli sodakoh tidak ada pahalanya. Yang ahli jihad tidak ada pahalanya. Ini padahal orang ini sudah benar-benar ahli jihad. Itu nggak ketemu pahalanya, apalagi nggak pernah jihad gitu loh Pak. Akhirnya mereka bertanya, ya Allah, kemana pahala saya ini? Bukankah saya dulu hari-harinya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu ya seperti ulama begini Pak. Allah menjawab, tidak ada pahala sama sekali bagi kamu. Pahala itu sudah kamu habiskan, karena kamu hakikatnya tidak menyampaikan ilmu itu karena aku, tapi karena kamu ingin dipanggil orang alim, agar kamu terkenal, agar kamu viral. Ini boleh gak gelem viral lah boleh. Betul. Sudah kamu dapatkan semua, kamu dijuluki kiai, kamu dijuluki ulama, kamu dipanggil Gus, bahkan kamu dipanggil oleh presiden untuk diangkat jadi menteri. Wah, lagi tren. Sudah kamu ambil semua, tidak tersisa di sini. Masya Allah. Kenapa Bu, Pak? Ya karena waktu mengajarnya supaya dia dipanggil ustadz lah, dipanggil Masya Allah. Hanya karena hatinya, niatnya kurang. Yang ahli sodakoh tidak melihat sama sekali pahalanya. Di mana ya Allah pahala saya? Habis. Siapa yang menghabiskan? Kamu sendiri. Bagaimana aku menghabiskan? Ya, kamu bersedekah sesungguhnya bukan karena aku. Kamu bersedekah agar kamu dipanggil dermawan, agar kamu dipanggil loman, agar kamu
dipanggil orang yang perhatian sama orang lain. Sudah kamu ambil sendiri. Dan kamu toh dipanggil orang loman toh. Kamu terkenal dengan dermawanmu, sudah habis. Jari wong Surabaya ngaplo. Bahasa Arabnya al ngaplu. Ngaplo. Yang mujahid, para pejuang. Perang kemana-mana, jihad kemana-mana. Seolah-olah dia membela Islam. Sampai akhirnya dia pun mati. Dia dijadikan pahlawan. Tapi nggak ketemu pahalanya di hadapan Allah. Mana ya Allah pahala saya? Ada. Kemana? Kamu habiskan sendiri. Wang hakikatnya kamu berjuang itu agar kamu disebut sebagai pejuang, disebut pahlawan, disebut mujahid. Habis. Disinilah pentingnya niat itu. Ya, wallahu alam. Itu kira-kira memberikan kita semakin waspada. Wa kataba dan menulis siapa al-Imamu Umar al-Faruq ila Abi Musa al-Ash'ari. Suatu ketika Imam Umar al-Faruq menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Isi suratnya, man khallasat, barang siapa yang bersih, apa niyatuhu, niatnya, kafahullahu, maka Allah mencukupi ma bainahu, antara dia, wa bainan nas, dan di antara manusia. Orang itu kalau sudah niat karena Allah, dia tidak sibuk dengan urusan manusia. Dan Allah berjanji akan mencukupi apa yang dia butuhkan antara Allah dengan manusia. Ini orang ikhlas, Pak. Kalau bahasa kita nggak tendensius, lillahi ta'ala. Berat Bapak Ibu, ini yang paling berat itu ya niat ini Pak. Ini yang paling berat. PR terberat kita itu ya bagaimana menata niat. Dandani perahu itu loh Pak. Perahu itu kan hati, untuk mengarungi bahtera yang luas dan dalam. Wa kataba dan menulis siapa Salim ibnu Abdullah ibnu Umar al-Khattab ila Umar ibnul Aziz, ila Umar ibnu Abdul Aziz. Ada seorang cucu dari Umar bin Khattab namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab al-Khattab, menulis surat. Isi suratnya, i'lam, ketahuilah ya Umar, wahai Umar, anna aunallah lil abdi, sesungguhnya pertolongan Allah untuk hambanya, biqadri niyatihi, disesuaikan dengan kadar niatnya. Jadi kula panjenengan ini ditolong sama Allah di dalam setiap amal kita, disesuaikan dengan kadar niatnya. Kalau niatnya memang kepada Allah itu besar, maka pertolongan Allah yang diturunkan juga besar. Tapi kalau niatnya kecil ya pertolongan Allah juga kecil. Berarti kalau saya menerjemahkan ini Bapak Ibu, itu kan niat itu masing-masing Pak. Jadi kalau ada yang ikut pengajian ini orang 100 misalkan, ngajinya sama, temanya sama, duduknya sama, yang diminum sama, gurunya sama, tapi yang membedakan di hadapan Allah apa? Niatnya. Salat jamaah tadi ada 100 orang, takbir sama, rukuk sama, sujud sama. Yang membedakan di hadapan Allah niatnya. Rumah tangga dari sekian banyak keluarga ini, ribuan keluarga ini, ya sama-sama berumah tangga, beribadah dalam rumah tangga. Tapi ada rumah tangganya itu selalu mendapat pertolongan Allah. Benar banyak masalah tapi banyak pertolongan. Yang satunya banyak masalah tapi gak ono sing nulung. Itu disesuaikan dengan niat rumah tangganya itu seperti apa. Faman khallasat, maka barang siapa yang suci, bersih, apa niyatuhu, niatnya,
tamma, maka Allah menyempurnakan, aunallahu lahu, pertolongan Allah kepadanya. Barang siapa yang niatnya bersih hanya karena Allah, tidak tercampur dengan niat apapun, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, pertolongan Allah yang sempurna itu seperti apa. Ini bagi mereka yang membersihkan hatinya, benar-benar niat karena Allah. Nah kalau hanya lesan aja gampang Pak, usolli fardhol maghribi salatsa rakaatin lillahi ta'ala, gampang. Tapi sampai jes itu loh Pak, berat. Dan masing-masing tidak bisa menilai niatnya masing-masing. Saya tidak bisa menilai niat panjenengan, panjenengan pun tidak bisa menilai niat saya. Maka kata-kata khallasa yukhallisu itu takhlis, namanya apa? Murni. Seperti susu murni, enggak tercampur apa-apa, enggak ada tendensi apa-apa. Jenengan datang karena Allah, sholat karena Allah, rumah tangga karena Allah. Sehingga kalau semua berurusan dengan manusia, bersentuhan dengan manusia, tidak ada efek sama sekali, nggak ada mangkel sama sekali. Kan salah satu ujian seperti yang diceritakan itu Bapak Ibu, ada seorang ulama kemudian diundang oleh seorang jamaah, dia datang, ternyata sampai di tempat itu nggak ada pengajian Pak, dibatalkan Pak. Gak konfirmasi, gak telepon, gak opot. Ini kiainya sudah nyampe di lokasi, maaf Pak Kiai, pengajian dibatalkan. Disinilah ujian niat itu Pak. Kata kiainya, nggih mboten napa-napa, nek pancen ngoten kalau tak mantuk mawon, beres Pak. Itu namanya ikhlas. Pun niku kajiyane teng Pasuruan mriku Pak. Wis balik nang Surabaya, ditelepon ambek panitia, Pak Kiai, sios pengajiane, monggo rawuh malih. Oh ngoten ta? Nggih, kula tak rawuh mriku. Tutuk kono, gak sida maneh, Pak. Adik kiai iki gak adik ngamuk, gak adik ana perasaan apa-apa, yakin ikhlas karena Allah. Kira-kira, Pak, kira-kira nggih ngundang kiai-kiai viral-viral iku wis gak sida tutuk nggone, kira-kira apa sing terjadi? Ya kula gak ro aku, kira-kira tok lho, kira-kira. Nang kono ya gak dijamu, gak diawis, pokoke sampun yai ngapunten pengajiannya batal. Nggih, kula tak mantuk, beres. Ya karena dia karena Allah. Sing ganjar aku kudu kon Allah. Yang mencatat amalku bukan kamu, Allah. Sekiranya toh kamu batalkan pengajian ini, wong aku sudah niat karena Allah kesini, gak ada urusan sama kamu, kan ngoten Pak. Itu namanya khallasa, memurnikan hanya karena Allah. Tidak pengen dipuji orang, tidak pengen supaya orang itu hormat kepada dia, mboten, biasa-biasa mawon. Mulane kula kadang-kadang itu lho Pak. Apapun yang kita pakai ini berpotensi kita ini ada niatnya enggak murni. Misal nggih, panjenengan ndamel mobil, antara mobil biasa dengan mobil bagus itu siji lho Pak, nang ati sampean. Nggih napa mboten? Ayo jujur-jujuran ae, sampean nggawa mobil tapi mobilnya ku gak ono AC ini Pak. Mobil lawas niku lho. Adik kenal pote iku beluke wireng. Munine prak. Terus sampean nyoba kanca, "Assalamualaikum." Atine biasa, motore elek sampean. Coba zaman motor apik. Gak usah nyopo tin. Oh nggih monggo. Wah, siji ati sampean. Makanya kita kenakan itu pengaruh, Pak. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kita hidup sederhana. Lah nek prosoku ya prosoku. Kula niki nate, Pak. Nate ya gak sering-sering. Karena ada undangan di Jakarta itu
karena kondisi macet dikawal Pak, dikawal foreder nih kalau kayak tahanan. Jarene hati ya Allah siji rek dalane sok miyak dhewe ngeten Pak. Di hati itu beda Pak. Lho iki sing garai hati gak enak. Lah kok antuk bendino terus dikawal terus ya apa ya rasane hati niku Pak. Kemurnian hati lo di mana kemurnian hati? Niku kula lho Pak. Mungkin wong liya nggih ya luwih parah teko kula lah. Oh nggak kelambi mawon sijo, sama nggak kelambi sederhana biasa ya. Sarung nih kalau sarung nih, ini kalau sarung cap gajah medongkrong nih kalau. Enak lunggu yo, enak kelosotan yo, enak nih rokokan kena latu nih yo, gak eman. Kalau diparingi sarung uang larang regane 10 juta, lunggu lo gak enak kabeh. Gua disuwek iki. Aksesoris yang kita pakai itu berpengaruh terhadap hati. Ini kadang-kadang orang memilih salat di Masjid Al-Akbar ini kenapa? Karena masjidnya besar. Orang tidak mungkin memantau satu persatu. Iktikaf rono gak ketok, rono gak ketok, rono gak ketok. Bareng nang Masjid Oma Pak, cuwilik ketok lu. Woi ku iktikaf tanggono. Nah, ikhtiar itu penting. Ikhtiar untuk menjaga hati itu penting. Kemudian waman naqasat niyyatuhu, barang siapa yang kurang niatnya. Loh ini mungkin niat karena Allah tapi kurang. Naqasa anhu aunallahi. Naqasa anhu aunallahi, maka berkurang juga pertolongan Allah. Loh, Masya Allah. Niatnya sempurna, pertolongan Allah sempurna. Niatnya kurang, pertolongan Allah juga kurang. Biqadri dzalika, dengan ukuran yang seperti itu. Ini nasihat yang pertama. Wahai Abizar, ayo ditandani perahu nih, karena kamu akan mengarungi lautan lepas yang sangat dalam. Maksudnya ayo ditoto niati, karena semakin tulus niat kita, semakin bersih niat kita, maka semakin sempurna pertolongan Allah. Tapi kalau kurang niat kita, maka pertolongan Allah itu juga akan kurang. Masih ada 2 nasihat lagi, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Kita kasih kesempatan jamaah yang ingin bertanya. Monggo Ustaz. Ada 10 menit. Mohon maaf Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yai, kan niat itu kan nggak berdiri sendiri Yai. Terus pundi? Niat itu kan nggak berdiri sendiri. Iya. Ada niat, ada perkataan, ada perbuatan. Yang bisa menilai niat itu kan ya hanya Allah Yai. Karena manusia kan hanya melihat perkataan dan perbuatannya. Bagaimana penjelasannya? Mohon maaf, terima kasih. Nggih, leres apa ya. Makanya tadi saya sampaikan kula mboten semerap ati jenengan nggih mboten semerap ati kula. Tapi ilmu niki lak damel ukuran. Damel parameter, damel cermin. Tidak ada yang tahu niat kita. Apa maneh sing senengane ngomong ikhlas itu tambah gak ikhlas biasa. Kula niku ikhlas, Pak. Estu ikhlas kula niki. Yakin ikhlas. Semakin diucap semakin tidak ikhlas. Nah, memang ada marotib namanya Pak. Marotib itu ada tangga-tangga menuju keikhlasan. Dulu ini sering saya sampaikan dalam sebuah bingkai keterangan yang sangat mudah. Keikhlasan itu sebenarnya kan bukan perbuatan itu. Keikhlasan itu sebuah anugerah dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang istiqomah. Kalau panjenengan sholat
baru pertama kali sholat saya yakin tidak ikhlas, 2 kali sholat agak ikhlas, 3 kali, 4 kali, 10 kali lumayan ikhlas, sampai sholat ke 1000 kali baru merasakan ikhlas. Jadi ikhlas itu ada durasinya Pak, jam terbang. Nggih kula beber mawon pengalaman hati kula. Pertama kali ngimami, awal ngimami, namanya pengalaman pertama Pak. Ya hati nggak ikhlas. Bacaan itu diapi-apikno, gerakannya ditepak-tepakno. Apa maneh nang mburi ana pejabat, ana maratuwa pisan. Takbir Allah dienak-enakno. Ya karena ada awal Pak, tapi kedua kalinya, ketiga kalinya, ya sudah sekarang ya nggak terasa apa-apa, ya sudah, ya beginilah rasanya. Jadi ada durasi, aja jam terbang. Kemarin ada seorang ibu datang, dia umurnya 30 tahun Pak. Saya lihat wajahnya ya lumayan lah. Kalau nilai itu 8,5 lah, lumayan. Dia mengatakan, Pak Yai, saya ini menyuruh suami saya menikah lagi Pak Yai. Loh apa urusannya Mbak? Karena saya ikhlas. Kalau hubungan yang ngongkon bojone. Bukan, kamu nyuruh suamimu nikah lagi itu bukan ikhlas. Kamu sudah belenger sama suamimu. Kamu sudah bosen, pengen tukar tambah toh? Nguyu deh. Ikhlas rumah tangga itu ketika umurmu sudah di atas 70 tahun. Kamu sudah menikah 50 tahun, sudah teruji dengan suamimu. Suamimu teruji dengan kamu, tapi bisa mempertahankan rumah tangga. Itu ikhlas, durasinya panjang. Sik nikah 5 tahun ngomong ikhlas. Bukan, itu syahwat kamu itu. Cok mbujuki aku wis tuwek tak parang ngono. Ya. Kamu salah. Dan tidak ada perintah istri harus menyuruh suaminya nikah lagi. Yang diperintahkan itu nek bojomu pamitan izinono ngono lho. Kasih izin, bukan memerintahkan. Berarti saya salah Pak ya? Iya salah kamu. Jadi durasi Pak. Orang yang bisa mempertahankan sholat jamaah dalam durasi yang sangat panjang, maka potensi ikhlasnya besar. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhlas ini kan diuji sama Allah. Diuji Pak. Kadang hari ini ikhlas, tapi bulan depan hilang ikhlasnya. Dia nyumbang, ada masjid dibangun pondasi, dia nyumbang Pak. Waktu jadi pondasi dia nyumbang, dia tinggal pindah rumah. Berapa tahun dia datang ke sini, ternyata yang disumbang pondasinya itu jadi masjid yang megah. Dulu waktu nyumbang pondasi ikhlas dia. Sekarang digoda sama setan. Tiba-tiba ada yang bertanya, Pak ini masjid kok bagus ya Pak ya? Siapa Pak yang donasi di sini, yang nyumbang? Kenalkan, saya yang nyumbang apa itu jenenge? Ya itu. Dulunya ikhlas, sekarang enggak lagi. Hati-hati Pak. Ikhlas ini kan disebut di dalam Al-Quran juga yakin, artinya dibawa sampai mati, bukan sampai bulan apa, tahun berapa, apalagi tanggal berapa. Kemudian ikhlas ini diterapkan dalam sebuah praktek apa? Aqwal wa af'al, ucapannya dan juga perbuatannya. Ucapannya nampak sekali Bapak Ibu keikhlasan itu, perbuatannya juga nampak sekali. Dan ini halus Bapak Ibu, halus sekali. Kadang ana wong disangka ikhlas, jebuse gak ikhlas. Disangka gak ikhlas, jebuse ikhlas. Hanya kita dan Allah yang tahu tentang keikhlasan ini. Yang jelas apa yang dicantumkan dalam kitab ini adalah ukuran, parameter, standar bagaimana kita menyempurnakan hati karena Allah. Disitulah pertolongan Allah akan datang. Bapak Ibu, bisa kita itu melihat dengan cara muhasabah. Orang ikhlas itu tidak akan pernah ada problem Pak. Hidupnya tidak pernah ada masalah.
dengan siapapun. Itu cirinya. Ya, walaupun dia difitnah orang ya nggak ada masalah. Dizolimi orang nggak ada masalah. Jadi kalau panjenengan merasa bahwa hidupnya ini bermasalah terus, ya saya jamin belum ikhlas. Ruwet tok isine urip, belum ikhlas. Orang ikhlas itu kan bergaul dengan siapapun bisa. Bergaul, tinggal dimanapun dia bisa. Dan ini janjinya iblis ya Pak, bahwa hanya orang yang ikhlas inilah yang tidak bisa digoda iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang pinter bisa digoda, orang ahli ibadah tambah gampang digoda, orang kaya tambah nemen digoda, melarat tambah nemen. Yang tidak bisa digoda hanya orang ikhlas saja. Makanya setiap zikir pagi, zikir petang kan diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma rzuqnal ikhlas fil qauli wal amal. Ya Allah, hadiahkan kepadaku anugerah ikhlas baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, semoga ini jamaah yang hadir ini semua dianugerahi ikhlas. Terutama yang pidato ini Pak, rawan ini pidato ini. Ayo, ada lagi? Cukup? Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masih ada 2 makalah lagi yang berkelanjutan dengan yang pertama tentang bagaimana bekal akhirat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Semoga Allah ridho kepada kita dan Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.